Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akribna bit taqwa wa jamilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawarta syamsa wal qamar wasahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa syu'abatu utawi cabang iman al-khamisatu kang kaping 5 wa thalathu nalan 30. Iku hifdzul farji iku ngreksa farji amma saking perkara naha kang nyegah sinten Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala anhu saking ma. Minaz zina nyatane zina wal liwati lan wati ing dalam dubur wal musahaqati lan musahaqah wal mufakhadhah lan mufakhadhah. Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala pada bahasan ini menjelaskan berkaitan dengan cabang iman yang ke-35 yaitu menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu zina, liwat, musahaqah, dan mufakhadah. Adapun zina itu sudah kita pahami bersama, yakni aktivitas ataupun hubungan seksual yang berada di luar bingkai pernikahan yang sah menurut Islam. Itu zina. Kemudian liwat, Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani rahimahullah ta'ala menjelaskan, fal liwatu mongko utawi liwat huwa idkhalu zakari iku nglebokake zakar fit duburi ing dalam dubur. Liwat itu aktivitas seks berupa memasukkan zakar ke dalam dubur atau secara medis disebut juga dengan anal seks. Anal seks itu haram. Baik itu dilakukan oleh suami istri yang sah di dalam bingkai pernikahan yang sah ataupun juga di luar itu. Apalagi dilakukan oleh pasangan sesama jenis. Na'udzubillah min dzalik. Itu termasuk dosa besar yang harus dihindari. Kemudian musahaqah. Musahaqah itu apa? Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wal musahaqatu utawi musahaqah hiya an taf'ala. Iku yento gawe sapa almar'atu wong wedok ma'a mithliha sertane sepadane mar'ah. Fi farjiha ing dalam farjine mar'ah. Musahaqah itu antaf'alal mar'atu ma'a mithliha fi farjiha. Berarti aktivitas seks sesama perempuan, yakni lesbi. Lesbi itu juga termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perilaku serta aktivitas seks yang menyimpang. Kemudian mufakhadhah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala wal mufakhadhatu utawi mufakhadhah hiya ayyaf'ala iku yento agawe sapa ar-rajulu wong lanang ma'a mislihi sartane sepadane rajul fil fakhdhi ing dalem pupu. Mufakhadhah itu yang mana mufakhadhah itu juga haram, itu adalah perilaku seksual seorang laki-laki dengan sesama jenisnya, yakni dengan cara memasukkan alat kelaminnya itu di antara dua pangkal paha lelaki lain. Ini mufakhadhah dan ini termasuk dosa besar dan perilaku yang menyimpang. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, qala dawuh sinten Allahu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, ing dawuh wala taqrabuz zina, wala taqrabu lan ojo marak-maraki sira kabeh az-zina ing zina. Innahu stuhune zina iku kana ana apa zina iku fahisyatan ala. Wasa'alan ala temen apane sabilan dalane. Firman Allah Subhanahu wa taala,
La taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Ini menjadi landasan berkaitan dengan diharamkannya zina. Bahkan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa zina itu termasuk dari dosa-dosa besar. Wa qala lan dawuh sinten Allah Ta'ala atatuna dzukrana minal alamin. Atatuna ana ta padha nekani sira kabeh adzukrana ing wong lanang minal alamina saking wong ngalam kabeh. Wa qala lan dawuh sinten Allahu Gusti Allah Subhanahu wa taala ing dawuh a innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. A innakum ana ta utawi sira kabeh lata'tuna iku yekti nekani sira kabeh ar-rijala ing pira-pira wong lanang syahwatan ing syahwat min dunin nisa'i saking liyane pira-pira wong wedok bal antum balik utawi sira kabeh iku kaum musrifuna kang padha ngliwati wates kabeh. Dua ayat ini berkaitan dengan diharamkannya hubungan seksual sesama jenis. Terlebih lagi hubungan seksual sesama jenis yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki. Na'udzubillah min dzalik. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabiyyu lan dawuh sinten Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh innallaha la yastahyi minal haqq la ta'tun nisaa fi adbarihinna. Innallaha astuhni Allah iku la yastahyi ora isin sinten Allah minal haqqi saking nerangake perkara kang hak. La ta'tun nisa la ta'tu ojo nekani sira kabeh an-nisaa ing pira-pira wong wedok fi adbarihinna ing dalem pira-pira dubure an-nisa. Ai innallaha tegese setuhune Allah iku la ya'muru ora dawuh sinten Allah bil istihyai kelawan amrih isin mimbayanil haqqi saking nerangake perkara kang hak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita untuk malu di dalam menjelaskan perkara yang hak. Dan salah satu perkara yang hak itu adalah larangan bagi kita, bagi suami dalam hal ini, untuk mendatangi perempuan-perempuan atau istri-istri kita melalui dubur-dubur mereka. Itu tidak boleh. Ini berkaitan dengan diharamkannya liwat atau aktivitas anal seks. Jadi anal seks itu bukan hanya identik dengan homoseksual, tapi juga berkaitan dengan perilaku menyimpang di dalam bingkai pernikahan yang sah. Itu juga termasuk haram. Anal seks di dalam pernikahan yang sah itu juga termasuk perkara yang haram, yang tidak boleh dilakukan. Berkaitan dengan diharamkannya hubungan seks sesama jenis, atau yang kita sekarang dengar dengan istilah LGBT, yang mana salah satunya itu adalah hubungan seks antar sesama lelaki atau homoseksual, ataupun juga lesbian di situ. Baik itu dengan cara liwat, yaitu aktivitas seksual memasukkan alat kelamin ke dalam dubur, ataupun mufakhodzah, yakni memasukkan alat kelamin di antara dua pangkal paha sesama jenisnya. Maka berkaitan dengan itu para ulama sepakat bahwa hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Bahkan hal-hal tersebut merupakan perilaku yang sangat menjijikan. Karena bahkan hewan pun tidak melakukan hal yang seperti itu. Kemudian dalam menentukan sanksi atau hukuman terhadap pelaku hubungan seks sesama jenis itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Maghfurlah Al-Alamah Asy-Syaikh Kiai Sahal Mahfuz, beliau menjelaskan bahwa ada 3 pendapat di sini berkaitan dengan sanksi terhadap pelaku hubungan seksual sesama jenis. Pendapat yang pertama itu adalah pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, yang mana menurut beliau berdua rahimahumallahu ta'ala bahwa sanksi kepada pelaku hubungan seksual sesama jenis itu adalah dibunuh. Itu berlaku baik subjeknya maupun objeknya. Jadi baik yang memasukkan alat kelaminnya ataupun yang dimasuki. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh
Imam Abi Dawud rahimahullah, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Ibni Majah, dan Imam An-Nasai rahimahumullah ta'ala. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Jadi bila kalian menemukan seseorang yang mengerjakan aktivitas atau pekerjaannya kaum Lut, yakni homoseksual, maka bunuhlah subjek dan juga objeknya, fa'il dan juga maf'ul bih-nya. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua berkaitan dengan sanksi kepada pelaku homoseksual atau aktivitas seksual sesama jenis, yakni dari kalangan ulama Syafi'iyah, yang mana berpendapat bahwa sanksi terhadap pelaku homoseksual ataupun sesama jenis itu adalah sama dengan hukum atau sanksi yang ditimpakan kepada pelaku zina. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza atar-rajul ar-rajula fahuma zaniyan." Apabila ada laki-laki itu datang atau menyetubuhi sesama laki-laki, maka keduanya ini adalah pezina. Ini menurut pendapat yang kedua dari kalangan Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang ketiga, yaitu dari golongan ulama Hanafiyah, yang mana beliau-beliau berpendapat bahwa aktivitas seksual sesama jenis itu tidaklah sama dengan zina. Maka dari itu, konsekuensinya atau sanksinya itu adalah cukup dengan ta'zir. Namun yang jelas, para ulama itu sepakat bahwa hukumnya hubungan seksual sesama jenis, yakni laki-laki dengan laki-laki ataupun perempuan dengan perempuan, itu adalah hukumnya haram. Bi-ijma'il ulama, dengan sepakatnya para ulama. Maka sudah sepantasnya lah kita menolak segala propaganda ataupun segala syubhat yang dilontarkan oleh aktivis pembela LGBT. Tidak boleh kita lengah, apalagi kita membiarkan keluarga ataupun anak-anak kita untuk kemudian terpapar dengan pemikiran yang pro dengan LGBT. Na'udzubillah min dzalik, maka kita harus memperkuat benteng akidah dan juga syariat kepada keluarga dan juga anak-anak kita. Yang patut kita ketahui juga bahwa perilaku menyimpang, seperti yang tadi disebutkan, yakni hubungan sesama jenis, baik itu melalui liwat, ataupun mufakhadah, ataupun juga musahaqah, itu tidak dibenarkan ketika disebut itu sebagai suatu hak asasi dan tabiat normalnya manusia. Itu tidak dibenarkan. Karena bagaimanapun juga itu merupakan suatu aktivitas yang timbul dari adanya gangguan psikis dan juga perilaku serta kebiasaan yang menyimpang. Yang mana ketika itu terus dipelihara, maka akan mengarahkan pelakunya kepada kerusakan moral dan juga hilangnya kehormatan dan kemuliaan pelaku tersebut sebagai manusia, yang mana fitrahnya itu adalah melakukan hubungan seksual yang sesuai dengan syariat dan norma masyarakat yang berlaku. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa qaulun nazimi, mongko utawi dewe nazim rupane lafat taghnamu bitaqdiril mubtada'i, iku kelawan ngira-ngiraake mubtada. Wa huwa utawi lafaz taghnamu iku fi maudhi'i jazmin, iku ing dalem panggonane jazm. Jawabul amri dadi jawabe amar. Wal makna utawi maknane iku idza hafizta, iku nalikane ngrekso sira lisanaka ing lisane sira, wa farjaka lan farjine sira. Fa anta mongko utawi sira iku tuhasilu, iku ngasilake sapa sira ar-ribaha ing badi fid daril akhirati ing dalem desa akhirat. Jadi Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menjelaskan berkaitan dengan makna lafaz taghnamu di dalam nazamnya Al-Musannif, wahfad lisanaka summa farjaka taghnamu. Maknanya itu adalah ketika kita bisa menjaga lisan dan juga farji atau kemaluan kita,
maka kita akan menghasilkan keuntungan nantinya di akhirat. Ini cocok dengan sebuah hadis, yang mana hadis ini juga dikutip oleh Asy-Syaikh Ibni Athaillah As-Sakandari rahimahullah di dalam kitab Tajul Arus, bahwa suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ma aksaru ma yudkhilun nasal jannata. Ma utawi opo iku aksaru ma luwih akeh perkara yudkhilu kang mlebokake apa ma annasa ing menungso al jannata ing swarga. Perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baiknya budi pekerti. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama aktsaruma yudkhilun nasa annar, mongko utawi opo iku aksaruma luwih akeh perkara yudkhilu kang mlebokake apa ma annasa ing menungso annaro ing neraka. Perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-ajwafani, yaitu dua lubang, yakni lubang atas dan lubang bawah. Al-fam, yaitu mulut, wal farjulan, kelamin. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah dua, yaitu mulut dan juga kelamin. Maka cocoklah seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah pada cabang iman yang ke-35 ini, bahwa poin pentingnya itu adalah selain menjaga lisan, kita juga harus menjaga farji dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni menjaga dari zina, dari liwat, dari musahaqah, mufakhadah. Demikian. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa benar-benar menjaga diri dari hal-hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.